Perkenalkan, nama saya Deni Pamungkas dari Universitas Widya Mataram dengan NIM 191217369 kelas 2019 C sore. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sistem tata ruang ideal yang berkelanjutan dan memenuhi fungsi lingkungan hidup. Pengertian tata ruang. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta sumber daya alam. Ruang, baik sebagai wadah maupun sumber daya alam, adalah terbatas. Sebagai wadah dia terbatas pada besaran wilayahnya, sedangkan sebagai sumber daya terbatas pada dukungannya. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan, penurunan kualitas ruang. Sementara tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang, diantaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan, serta budaya dan adat masyarakat setempat, tertibnya pemanfaatan ruang, dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan daerah. Terus berikutnya, asas tersebut selanjutnya pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, guna usaha, serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Asas penataan ruang menurut Undang-Undang Penataan Ruang adalah sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan seimbang dan berkelanjutan. Dan kedua, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Asas tersebut memberi 3 syarat. 3 syarat itu adalah aspek pokok yang harus diperhatikan dalam penataan ruang. 1. Aspek lingkungan hidup umumnya dan sumber daya alam khususnya yang dimanfaatkan. 2. Aspek masyarakat termasuk aspirasi sebagai pemanfaat. 3. Aspek pengelola lingkungan fisik oleh pemerintah yang dibantu masyarakat, yang mengatur pengelolaannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan potensi lingkungan fisik serta kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Sebagai suatu manajemen untuk mengatasi konflik, maka tujuan penataan ruang meliputi 1. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan ruang baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai wadah kegiatan, meminimalisir konflik dari berbagai kepentingan, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. 4. Melindungi kepentingan nasional dalam rangka pertahanan dan keamanan.
Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi 3 bidang hukum, yaitu administratif, pidana, perdata. Menurut Siti Sundari Rangkuti dalam Erwin 2008, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan atau ancaman, sarana administratif, dan keperdataan. Selanjutnya, pada dasarnya tujuan penataan ruang antara lain agar tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, yakni mewujudkan pelindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Sementara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada 1. Rencana tata ruang wilayah nasional. 2. Pedoman bidang penataan ruang dan rencana pembangunan panjang daerah. Selanjutnya, penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan, ada hal yang harus diperhatikan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah sebagai berikut. Pengembangan permasalahan nasional dan hasil pengajian implikasi penataan ruang provinsi. Terus upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten atau kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Terus selanjutnya, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang provinsi yang berbatasan, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan yang terakhir rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Pemanfaatan tata ruang. Program penataan ruang bertujuan meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang, dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan lindung. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga legislatif dan yudikatif, maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat, agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten. Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang, diantaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan, serta budaya dan adat masyarakat setempat. Tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan daerah. Terus selanjutnya, kendala dalam pemanfaatan tata ruang. Pembangunan dalam arti luas merupakan upaya sadar untuk mengubah suatu keadaan secara berencana dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam pembangunan terkandung perusahaan yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber daya alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi dan sistem nilai. Pada dasarnya, kendala dalam penyusunan rencana umum tata ruang tersebut antara lain. Pertama, rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, jika rencana tersebut dijalankan sebagaimana yang ditetapkan, maka diperkirakan dalam waktu jangka panjang akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kedua, tidak adanya ketegasan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ruang. Artinya bahwa setiap orang yang
melakukan penyimpangan penggunaan rencana tata ruang tidak pernah diberikan sanksi. Ketiga, dalam perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan, sehingga penetapan rencana tata ruang menjadi kabur karena simpang siur dengan rencana pengembangan. Seharusnya rencana pengembangan mengacu pada rencana tata ruang. Keempat, dalam penetapan rencana tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik, sehingga objektivitas terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Kelima, dalam menghadapi otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga setiap upaya pemanfaatan tata ruang diupayakan harus dapat memberikan sumbangan nilai ekonomi bagi daerah. Selain kendala tersebut di atas, dalam pemanfaatan tata ruang berpotensi juga untuk menimbulkan konflik jika pemanfaatan tanpa dilakukan koordinasi dan perhitungan yang matang. Dengan demikian, kendala dalam penyusunan rencana umum tata ruang selalu juga diikuti oleh kendala yang muncul berupa konflik dalam pemanfaatan ruang yang tanpa ada koordinasi. Adapun konflik dalam pemanfaatan tata ruang secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, potensi konflik antar wilayah. Kedua, potensi konflik antar sektor. Ketiga, potensi konflik antar masyarakat dan pemerintah. Empat, potensi konflik dalam pemanfaatan tata ruang itu sendiri. Terus berikutnya, urgensi pengaturan tata ruang dalam Perda. Dalam usaha pengembangan suatu wilayah terdapat suatu keterkaitan yang sangat erat dengan penataan suatu wilayah dengan penataan yang baik, maka kinerja penataan ruang tersebut juga akan optimal dan efisien, sehingga dalam penataan ruang satu wilayah harus memenuhi beberapa prinsip penataan ruang. Pelaksanaan penataan wilayah di Indonesia, terutama di daerah padat penduduknya, saat ini baik ditinjau dari aspek kepentingan pembangunan maupun kepentingan lingkungan hidup sebenarnya masih belum optimal seperti apa yang diharapkan atau terkandung dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Untuk mewujudkan sasaran penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka kebijaksanaan pokok yang nanti dapat ditempuh yakni sebagai berikut. Pertama, mengembangkan kelembagaan melalui penetapan organisasi pengelolaan yang mantap dengan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Kedua, meningkatkan kemampuan operator yang dapat mendukung kegiatan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ketiga, pemasyarakatan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat dan dunia usaha serta unsur lain. Keempat, memantapkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan bagi pembangunan daerah dengan memperhatikan khusus pada kawasan cepat berkembang dan kawasan andalan serta kawasan strategis. Kelima, memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengamanan terhadap kawasan yang memiliki aset penting bagi pemerintah daerah. Keenam, meningkatkan sistem informasi, pemantauan, dan evaluasi dalam penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang dilaksanakan menurut langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan daya dukung dan daya tampung serta lingkungan yang berfungsi pertahanan keamanan. Kedua, mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan. Ketiga, perumusan perencanaan tata ruang. Keempat, penetapan rencana tata ruang. Isi kebijakan, pengaturan, dan penyelenggaraan penataan ruang idealnya hal-hal yang bersifat sebagai berikut. 1. Pertama, intensif, membolehkan, memberi, memperpanjang,
memperbaharui, meningkatkan hak tanah dan sumber daya alam lainnya. Kemudian memberi kemudahan, meringankan syarat dan atau kewajiban dan sebagainya. Kedua, disinsentif melarang, menolak, memberikan izin atau hak, membatasi, menutup, mencabut, memberi sanksi, memberi beban atau syarat atau kewajiban, mengharuskan melakukan suatu kegiatan dan sebagainya. Terus yang ketiga, pengelolaan, merencanakan, mengarahkan, memperuntukkan, menetapkan, memantau, mengevaluasi, dan mengambil langkah tindak lanjut, memelihara, merevisi, memberitahu hal-hal yang perlu diketahui umum. Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sendiri, agar keputusan terkait alokasi ruang dan sumber daya alam dalam rencana tata ruang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang, menjamin berkelanjutan. Maka perlu diperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara penataan ruang dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan kunci bagi berhasilnya upaya pengembangan wilayah. Lingkungan di dalam penataan ruang merupakan aspek yang sangat penting di samping aspek sosial budaya yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan tata ruang wilayah RT/RW dalam kurung. Pertimbangan lingkungan dalam perencanaan tata ruang wilayah adalah mutlak untuk diperhatikan apabila karena aspek lingkungan tidak diintegrasikan akan memberi dampak yang sangat besar terutama bagi kehidupan masyarakat di kemudian hari dan daya tampung dalam menopang kehidupan baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sehingga apabila daya dukung tersebut terlampaui, maka sudah dipastikan kelestarian fungsi lingkungan akan terganggu. Ya, untuk penjelasan dari saya cukup segitu. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.